Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk membuat taman di halaman belakang rumah. Nah, ini adalah penampakan taman di belakang rumah aku, teman-teman. Terlihat berserakan, tidak teratur, tidak tertata rapi, dan tanaman yang ada di sini adalah tanaman yang ala kadarnya gitu ya. Di situ ada kacang tanah, ada ubi, ada beberapa pohon jambu kancing. Karena sudah tidak indah untuk dipandang, akhirnya aku memutuskan untuk merombak total semua tanaman yang ada di sini dan membuat taman baru yang simple serta cantik di halaman belakang rumah ini. Awalnya di tempat ini aku tanemin berbagai jenis tanaman hias krokot. Aku menanam krokot sekitar 2 tahun yang lalu, teman-teman. Di belakang rumah ini berwarna-warni tanaman bunga krokot, banyak sekali kupu-kupu yang ada di sini, tawon juga banyak. Aku menanam krokot sebanyak ini untuk dijual. Waktu itu rame banget, permintaan banyak banget, pembelinya dari mana-mana, dari luar pulau, luar kota, bahkan ada yang minta ke luar negeri, tapi aku nggak kasih karena takut mati gitu ya. Setelah ditanamin krokot, akhirnya halaman ini berubah menjadi taman sayur. Aku tanamin kacang panjang, kemudian pakcoy, lalu berubah menjadi tanaman kangkung, dan satu raised bed lagi ini aku tanamin bunga krokot juga supaya masih tetap ada bebungaan di antara tanaman sayur. Menanam sayur itu membahagiakan sekali, teman-teman, karena ketika kita menanamnya dari biji, kemudian merawatnya, lalu kita sampai pada memanennya dan memakannya, rasanya tuh bahagia banget, teman-teman. Padahal kalaupun kita beli pakcoy di luaran sana, pasti satu batangnya itu cuman harganya 3.000 sama 4.000 rupiah gitu ya. Tapi ketika kita memanennya dengan jerih payah sendiri, itu sangat menyenangkan. Tapi akhirnya aku berhenti menanam tanaman sayur karena memang membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk merawatnya. Dan akhirnya aku memutuskan untuk membuat taman di halaman belakang dengan menanam beberapa pohon buah dan juga pohon dolar. Karena selain perawatannya mudah, tanaman buah ini juga menghasilkan buah yang bisa menyehatkan tubuh kita ya, teman-teman. Sekaligus mengenalkan sama anak-anak aku, ini adalah pohon jambu, yang ini pohon pepaya misalkan, yang ini pohon mangga, seperti itu. Untuk pohon dolarnya aku tanam di bagian depan karena pohon dolar ini sebagai mahkota dari tamannya. Pohon dolarnya masih agak layu ya, teman-teman. Beberapa daunnya juga mulai menguning karena pohon dolar ini baru diambil di halaman depan rumah orang. Jadi untuk tanaman dolarnya masih stres. Nanti akan kita potong-potong aja untuk beberapa daunnya, sekalian kita rapikan ya. Selanjutnya kita menata tanaman buah dan tanaman hias yang ada di dalam pot ya, teman-teman. Setelah ditata, sore harinya aku menanam rumput bersama Uti Selin, teman-teman. Untuk rumput yang aku tanam ini adalah rumput jarum yang berwarna ungu. Sebelum kita mulai, kita pakai dulu sarung tangan supaya tangan dan kukunya tidak kotor.
Untuk rumput jarum ungu ini aku tidak beli teman-teman, aku langsung ambil di rumah singgah yang ada di Rogo Jampi. Jadi kemarin aku ke sana mengambil banyak helai rumput jarum. Rumput jarum yang ada di rumah singgah Rogo Jampi ini tumbuh dengan subur dan sangat banyak sekali teman-teman. Sebelumnya sudah pernah aku ambil untuk membuat taman di depan rumah. Dan sekarang aku ambil lagi untuk membuat taman di halaman belakang. Kalau misalkan beli tanaman rumput jarum ini harganya Rp2.500 per polybag. Perawatannya cukup mudah teman-teman, tinggal disiram aja, kemudian sesekali disiram juga dengan larutan pupuk NPK. Jangan lupa dibilas ya supaya tidak gosong. Tapi kekurangannya tanaman rumput jarum ini tidak bisa diinjak-injak ya teman-teman. Kalau misalkan diinjak dia akan rusak. Beda dengan tanaman hias rumput gajah mini, rumput mutiara ataupun kucai itu bisa diinjak. Kalau rumput jarum ungu itu kalau diinjak dia akan rusak. Kita potong bagian pinggirnya agar potongan dari rumput jarum ini terlihat rapi. Untuk menanamnya juga cukup mudah, kita tinggal siapkan beberapa helai tanaman rumput kemudian ditanam pada tanah. Jika bibitnya banyak dan kepengen langsung cantik, untuk menanamnya harus rapat dan banyak ya teman-teman. Tapi kalau misalkan punya bibitnya sedikit aja, nanamnya ya jarang-jarang aja. Karena nanti seiring berjalannya waktu, si rumput ungu ini nantinya akan rimbun dan semakin banyak. Rumput jarum ungunya kelihatan layu karena aku ngambilnya kemarin dan baru aku tanam sekarang. Sebaiknya kalau habis memotong rumput jarum ungu harus langsung ditanam ya supaya tidak layu. Jadi pada saat setelah ditanam itu langsung kelihatan segar. Waktu sudah sangatlah sore, saatnya untuk berhenti dan mandi. Setelah ditanam, tentunya jangan lupa untuk disiram ya teman-teman. Di sini untuk nyiramnya itu harus hati-hati banget. Karena untuk selangnya aku tidak punya kepala selang yang mengatur keluar airnya itu yang halus-halus saja. Jadinya di sini aku pegangin bagian keluarnya air. Jadi kayak dikocor pelan-pelan sedikit demi sedikit supaya rumput yang tadi sudah kita tanam itu tidak buyar kemana-mana. Dan setelah selesai menanam rumput di bawah pohon dolar, ini dia hasilnya teman-teman untuk taman di halaman belakang rumah Mama Selin. Berjajar beraneka ragam tanaman buah dan tanaman hias yang aku taruh di dalam pot. Kalau dipikir-pikir mungkin lebih bagus menanam tanaman bunga krokot di belakang rumah ini. Karena warnanya cantik banget seperti permadani yang berwarna-warni.
Atau mungkin ada juga teman-teman yang suka ditanemin dengan tanaman sayur seperti pakcoy, kacang panjang, atau kangkung. Kalau aku jujur aja menanam tanaman bunga krokot ataupun tanaman sayur saat ini masih belum mampu teman-teman. Waktu dan tenaganya udah mulai terbatas. Jadi aku pilih tanaman hias yang simpel-simpel aja, yang mudah perawatan, dan juga tanaman buah dalam pot atau tabulam pot yang perawatannya juga mudah dan tentunya menghasilkan buah yang lezat. Nanti kalau ada waktu luang lagi, mungkin aku akan menanam bunga krokot lagi, akan kujadikan halaman belakang rumah ini menjadi permadani krokot. Semoga aja ya. Oke teman-teman, itu tadi kegiatanku kali ini. Terima kasih banyak sudah menemani. Dan kalau misalkan teman-teman suka dengan video aku yang satu ini, mohon dukungannya ya, dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye.